Guys, gimana kabar kamu hari ini? Senang banget bisa nemenin kamu lagi di sini. Entah kamu lagi santai di rumah, lagi nyetir, atau mungkin lagi scroll-scroll sebelum tidur. Makasih ya udah nyempetin waktu buat dengerin. Kamu keren udah ngasih waktu buat dirimu sendiri untuk belajar, merenung, dan mungkin, ya, sambil sembuhin hati juga. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang, ya jujur aja, pasti pernah kita rasain. Pernah nggak sih kamu mikir, gimana ya caranya bikin dia kangen sama aku? Tapi bukan cuma kangen yang sekadar basa-basi atau karena kesepian. Tapi kangen yang dalam. Kangen yang bikin dia mikir tentang kamu, meskipun kamu nggak ngapa-ngapain. Bukan karena kamu spam chat tiap jam. Bukan karena kamu selalu ada tiap kali dia butuh. Justru malah sebaliknya. Kamu nggak hadir secara fisik, tapi kehadiran kamu justru makin terasa. Nah, kok bisa? Itu yang bakal kita bahas hari ini. Tentang gimana caranya bikin seseorang merindukan kamu dengan cara yang dewasa, tenang, dan tetap bermartabat. Bukan manipulatif, bukan main tarik ulur, tapi benar-benar dari energi kamu yang berubah, dari sikap kamu yang tenang, dari nilai kamu yang akhirnya terlihat justru saat kamu nggak lagi terlalu kelihatan. Dan ini berlaku buat kamu yang lagi deket sama seseorang, tapi mulai ngerasa dia menjauh. Atau mungkin kamu baru aja ditinggal, dan kamu kepikiran, kok kayaknya dia biasa aja ya? Kok aku yang ngerasa berat, tapi dia kayak santai? Tenang, kamu nggak sendirian. Di video ini kita bakal pelan-pelan bedah. Bukan cuma soal sikap apa yang perlu kamu ambil, tapi juga soal mindset apa yang perlu kamu bangun. Karena semua perubahan itu dimulai dari pikiran, dari cara kamu melihat dirimu sendiri. Jadi, yuk kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, kangen itu nggak datang dari kehadiran, tapi justru dari ketidakhadiran. Ini agak berlawanan ya sama apa yang sering kita pikirkan. Kita kira makin sering muncul, makin sering kasih kabar, makin perhatian, itu akan bikin orang makin mikirin kita. Padahal, justru yang terjadi seringkali sebaliknya. Manusia tuh baru sadar kehilangan sesuatu, justru ketika sesuatu itu udah nggak ada. Dan kalau kamu terus ada, terus muncul, terus kasih energi tanpa batas, kamu jadi bagian dari rutinitas. Sesuatu yang biasa. Nggak ada yang bikin orang berpikir, ada yang beda nih. Kok dia nggak kayak biasanya? Makanya, langkah pertama yang sering paling berat, tarik diri. Bukan karena kamu ngambek, tapi karena kamu mulai sadar, kayaknya aku perlu berhenti dulu deh ngasih energi ke orang yang nggak benar-benar hargai kehadiranku. Tapi ingat, ini bukan soal ngilang tanpa arah. Ini tentang kamu yang tenang, kamu yang mulai pelan-pelan keluar dari orbit dia. Biar dia tahu rasanya dunia tanpa kamu. Dan itu butuh waktu, butuh konsistensi. Bukan 3 hari terus balik lagi. Kalau kamu serius pengen seseorang ngerasa kehilangan kamu harus siap untuk benar-benar menjauh sementara. Yang kedua, jangan selalu tersedia. Energi kamu itu bernilai. Pernah nggak kamu sadar, kalau seseorang yang gampang banget diakses, seringkali jadi kurang menarik? Ini bukan soal main game atau tarik ulur, tapi soal value. Kalau kamu selalu siap, selalu bisa, selalu ada, tanpa dia harus effort sedikit pun, lama-lama kehadiran kamu jadi hal yang taken for granted. Dan ini berlaku buat siapapun, cowok atau cewek. Kalau kamu terlalu gampang hadir, kamu kehilangan nilai eksklusivitas. Kamu kayak channel TV yang selalu nyala 24 jam. Bisa ditonton kapan aja, jadi nggak pernah dirindukan. Jadi mulai sekarang, belajar bilang nanti dulu. Belajar memprioritaskan diri sendiri. Jangan buru-buru balas pesan. Jangan ubah jadwal kamu cuma demi dia. Hidup kamu bukan diputar di sekeliling dia.
Hidup kamu itu berharga. Kamu bukan pemeran figuran di cerita orang lain. Dan percaya deh, saat kamu mulai memposisikan dirimu sebagai pribadi yang sibuk, penuh tujuan, dan nggak selalu bisa diakses, justru di situ kamu jadi menarik. Karena orang bakal mulai mikir, dia kemana ya? Kok nggak muncul? Yang ketiga, diam yang tenang itu bukan lemah, tapi kuat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin orang goyah. Diam. Banyak orang nggak tahan sama keheningan, nggak tahan sama jarak. Jadi akhirnya nyari alasan buat kirim pesan, like postingan, atau bikin story yang seolah nggak sengaja nyolek dia. Tapi justru kekuatan kamu ada di situ. Ketika kamu bisa diam, tanpa emosi, tanpa drama, tanpa kode-kode, itu nunjukin kamu udah nggak lagi bergantung sama validasi dari dia. Diam kamu itu bikin ruang. Dan ruang itu yang bikin dia mikir. Bikin dia ngerasain bedanya ada kamu dan nggak ada kamu. Kalau kamu konsisten, kamu nggak cuma ninggalin ruang kosong. Kamu ninggalin keheningan yang penuh makna. Yang lama-lama bikin dia sadar, kayaknya aku kehilangan sesuatu. Dan kamu nggak perlu nge-push. Kamu cuma perlu terus berjalan. Bukan duduk nunggu. Kamu tetap hidup. Tetap berkembang. Tetap bergerak. Yang keempat, jangan ngasih akses emosi tanpa dia berjuang. Kadang kita terlalu cepat terbuka, terlalu cepat sayang, terlalu cepat nunjukin semuanya. Padahal kalau kamu kasih semuanya di awal, kamu ngilangin unsur misteri, kamu ngilangin keingintahuan. Nggak ada lagi rasa penasaran. Coba pikir gini, apa gunanya kamu buka semua pintu kalau dia bahkan belum ngetuk? Kamu punya hak buat menyimpan sebagian dari dirimu. Bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu berharga. Dan bukan semua orang layak tahu isi pikiran dan isi hati kamu. Kalau dia nggak nunjukin effort, kenapa kamu harus kasih semuanya? Kenapa kamu harus kasih kenyamanan emosional ke orang yang nggak berjuang buat dapatkannya? Mulai sekarang, kamu tetap ramah, tetap hangat, tapi kamu juga selektif. Karena kalau dia beneran tertarik, dia akan usaha. Yang kelima, berhenti buktiin diri. Kamu udah cukup. Ini mungkin bagian paling menyentuh. Kadang kita mikir, kalau aku buktiin bahwa aku setia, baik, sabar, pasti dia akan sadar. Tapi nyatanya, makin kamu buktiin, makin kamu kelihatan butuh pengakuan. Dan makin kamu kelihatan butuh pengakuan, makin kamu nurunin nilaimu sendiri. Padahal, kamu nggak perlu dibuktiin. Kamu cukup jadi dirimu yang tulus, yang tenang, yang tahu apa yang kamu bawa ke meja hubungan. Kalau dia nggak lihat itu, mungkin dia bukan orang yang tepat. Dan mungkin dia perlu waktu buat nyesel. Dan itu bukan urusanmu. Yang keenam, bangun dirimu saat kamu nggak lagi ngejar. Waktu kamu berhenti ngejar, kamu bukan kehilangan arah. Kamu justru dapat kesempatan buat fokus lagi ke diri sendiri, bangun rutinitas baru, olahraga, belajar hal baru, ketemu orang baru, ngejar mimpi yang sempat ketunda. Tiba-tiba, kamu bukan lagi versi kamu yang dulu. Kamu jadi seseorang yang lebih tenang, lebih matang, lebih menarik. Dan percaya deh, perubahan itu akan kelihatan. Nggak harus diumumin. Orang yang pernah kenal kamu pasti akan notice. Dan ketika dia ngelihat kamu udah beda, udah glow up, udah nggak bergantung lagi, disitulah biasanya penyesalan datang. Yang ketujuh, biarkan rasa kangen itu datang sendiri. Jangan paksa orang buat kangen. Jangan nyari-cari cara biar dia mikir tentang kamu. Kamu cuma perlu jadi versi terbaik dari dirimu, tanpa dia. Dan kalau memang ada koneksi, dia akan merasakan kehilangan itu. Dia akan ngerasain sepinya tanpa kamu. Dan kalaupun enggak, itu pun jawaban. Yang penting kamu enggak berhenti tumbuh. Kamu enggak berhenti jadi berharga. Karena kamu memang layak buat dirindukan. Tapi kamu juga cukup berharga untuk enggak terus-terusan ngejar.
Segitu dulu obrolan kita hari ini. Nggak mudah memang, tapi bukan berarti kamu sendirian. Kita semua pernah ngerasa kecewa, ditinggal, nggak dianggap. Tapi di situ juga kita belajar, kita tumbuh. Dan ingat, kamu nggak harus terus ada buat bisa dirindukan. Kadang, justru saat kamu nggak ada, kamu baru kelihatan nilainya. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.